Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan tes bahasa Inggris di tes online tahap 2 rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Video ini adalah video part ketujuh dari Reading Comprehension. Di video kali ini aku pengen membahas terkait dengan pendalaman sinonim dan antonim. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan eksplor aja semua informasi untuk persiapan tes rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 melalui playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Teman-teman boleh dengerin dari atas ke bawah sesuai dengan yang dibutuhkan. Udah aku urutin dari paling atas biar teman-teman lebih gampang. Kalau yang nonton video ini yang sedang terbuka tidak hanya untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, tapi lagi nyari loker lain, teman-teman bisa cek di bagian postingan. Nanti di sini aku akan repost secara berkala informasi lowongan pekerjaan secara gratis yang aku peroleh dari teman-teman koneksiku di komunitas HR seluruh Indonesia, yang aku peroleh info lokernya dan aku cek keasliannya sendiri satu persatu. Nanti teman-teman boleh sambil nunggu BUMN sambil ngelamar-ngelamar ini. Mana tahu malah rezekinya teman-teman ada di sini ya. Oke teman-teman, pada video kali ini aku pengen membahas pendalaman untuk reading comprehension berdasarkan tesku yang pernah aku ikuti tahun lalu, tahun 2024. Reading comprehension itu soalnya cukup panjang, artikelnya panjang-panjang kayak gitu teman-teman. Dan satu artikel bisa menanyakan beberapa hal. Namun, salah satu yang ditanyakan itu adalah yang berkaitan dengan sinonim maupun antonim dari suatu kata. Nah, di sini aku tidak sedang mengajak teman-teman untuk menghafal semua kosakata yang ada di English Dictionary, tapi paling nggak teman-teman tahu polanya. Karena terkadang, walaupun kita nggak tahu arti suatu kata, kalau kita memahami konteks kalimatnya, kita jadi tahu nih pilihannya yang mana. Atau, walaupun kita nggak tahu suatu kata, tapi kita tahu arti kata yang lain, jadi kita tahu nih sebenarnya kata ini tuh sifatnya itu positif atau negatif, tergantung dari moodnya. Oh, ini kata yang sifatnya positif, ini kata yang sifatnya negatif kayak gitu. Nah, di sini teman-teman aku pengen ngajak ya teman-teman ya. Soal rekrutmen bersama BUMN khususnya berdasarkan tahun lalu 2024, itu kadang ada artikelnya panjang dan salah satu pertanyaan yang merujuk pada menanyakan suatu sinonim, itu pertanyaannya tuh modelnya kayak begini formatnya teman-teman. Ini cuma sebagian aja ya format yang ada. Jadi pendekatannya semacam itu. Nah, berkaitan dengan sinonim, aku akan ulang-ulang ya teman-teman ya. Sinonim itu tidak harus kata yang artinya tuh benar-benar sama, tetapi seringkali kata tersebut itu didekati, yang memiliki arti yang mendekati itu bisa, atau bisa menggantikan arti tersebut dalam konteks kalimat itu, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak harus yang namanya sinonim itu harus persis ini tuh cuma sinonimnya cuma A B C K D, itu beda, enggak, karena konteksnya adalah dari bagian artikel itu. Nah, pernyataan-pernyataan ini, pertanyaan-pertanyaan ada di samping ini biasanya menanyakan sinonim kayak gitu ya teman-teman ya. Selain itu ada kemungkinan juga misalkan menanyakan lawannya atau antonim. Nah, biasanya tuh bentuk-bentuknya kayak gini kalau antonim ya teman-teman ya. Itu kalau tahun lalu sih aku lebih banyak muncul yang sinonim ya, antonim enggak, tapi nggak apa-apa buat jaga-jaga. Kalau antonim tuh nanti ada kata opposite-opposite-nya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi itu otomatis yang antonim gitu ya. Itu kalau yang secara tidak langsung. Di video kali ini aku akan bikin soalnya tuh langsung to the point. Apa sinonim ini, apa antonim ini, kayak gitu. Jadi sambil di sini teman-teman menyelesaikan videoku sampai akhir, paling tidak di setiap video aku pendalaman reading comprehension berkaitan sinonim atau antonim, teman-teman akan menambah kosakata baru. Kosakata yang ada udah aku buat berdasarkan kosakata yang sering muncul di TOEFL test. Karena yang di rekrutmen bersama BUMN itu soalnya tuh selevel TOEFL teman-teman. Apalagi scoringnya juga akan ya standarnya kalau untuk tes bahasa Inggris itu kan 450 kayak gitu. Bener-bener kayak TOEFL banget ya teman-teman ya. Jadi di sini paling nggak kosakata jadi kayak must have words in TOEFL test itu jadi must have words in BUMN test kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi paling nggak teman-teman kosakatanya bertambah. Oke, kita akan belajar bareng teman-teman. Oke, kita langsung yuk langsung masuk aja ke latihan soalnya. Di sini aku akan cantumin soal-soal latihan. Teman-teman pause aja videonya tiap kali ngelihat soal. Kemudian cari kertas atau apapun, coba tulis jawabannya teman-teman apa. Setelah itu play lagi, cocokkan dengan kunci jawaban yang ada. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada koreksi, barangkali kunci jawaban ada yang salah, boleh langsung ditulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Yuk kita latihan bareng ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Silahkan pause videonya dan ini tentukan jawabannya. Mana nih teman-teman?
Oke, untuk latihan soal yang pertama, jawabannya adalah antonim dari wealth, yaitu poverty ya teman-teman ya. Itu wealth itu kan kekayaan, kelimpahan, poverty itu kemiskinan. Kayak gitu. Yang ditanya adalah antonim. Jawabannya adalah A. Nanti teman-teman kalau pas aku ke display pembahasan kayak begini atau kunci jawaban, teman-teman boleh pause sedikit lebih lama untuk memahami terjemahan yang ada atau teman-teman bisa menambah kosakata baru dari pilihan jawaban yang salah. Oh gitu, treasure itu harta gitu, affluence itu kekayaan, prosperity itu kemakmuran gitu-gitu. Oke ya teman-teman ya. Lanjut ke latihan soal berikutnya. Silahkan ini soal nomor 2. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The introduction of automation has significantly reduced labor costs in many manufacturing sectors. Reduced itu apa teman-teman? Antonimnya adalah yang antonimnya adalah yang increased, meningkatkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman. Nomor 3 sinonim dari emphasized ini adalah yang C ya teman-teman ya, highlighted, menekankan. Jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Latihan soal nomor 4, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The company stock value plummeted following the announcement of a major financial scandal. Apa ini teman-teman? Antonim. Plummet. Plummet. Antonimnya adalah ya short, gitu ya. Kalau plummet itu mirip kayak drop, itu bisa decline, bisa kayak gitu ya. Memburuk itu artinya sama semua ya, yang A C D E itu adalah sinonimnya untuk konteks ini, bisa menggantikan plummet itu bisa diganti dengan itu semua, tapi antonimnya di sini adalah short. Ini kata jam. Lanjut ke latihan soal selanjutnya nomor 5. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sinonim dari comprehensive. Oke teman-teman, latihan soal nomor 5. Jawabannya komprehensif adalah yang C. Thorough. Thorough, sorry. Bukan thorough ya. Thorough. Cara bacanya itu kayak thorough gitu. Thorough. Menyeluruh gitu. Jawabannya sinonimnya adalah thorough. Oke, lanjut teman-teman ke latihan soal nomor 6. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. In many developing nations, access to education remains limited, particularly for marginalized groups in rural areas. Sinonim dari marginalized adalah, ya jawabannya adalah yang B, excluded. Itu dikesampingkan, dipinggirkan, dikecualikan, pokoknya yang dikeluar-keluarin gitu ya. Dari pilihan yang ada, yang mendekati adalah yang B. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 7. Bolster. Oke teman-teman, nomor 7 jawabannya adalah, misalkan gini teman-teman, misalkan ini aku bahas sedikit ya, misalkan ini ya buat contoh. Kita kan nggak ngerti nih artinya bolsters itu apa, tapi kalau dia dari kali baca kan kayak company profitability telah di bla 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 oleh successful series, successful merger acquisition in recent years gitu kan. Ini kan positif nih gitu. Berarti ini harusnya ini katanya ini adalah sifatnya positif. Kalau antonim berarti kebalikannya kan, yang negatif. Nah kalau kita nggak ngerti artinya bolster, kita lihat augmented positif, reinforce positif, supported positif, strengthen positif, undermine ini nih yang negatif gitu. Lupa kuncinya ya. Nomor 7 jawabannya adalah ya
Nomor 7 adalah yang A ya, dilemahkan kayak gitu. Jadi terkadang kalau suatu kata kita nggak ngerti artinya, nanti kalau artikel di soal BUMN itu berpanjang, lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Akhirnya kita tahu konteks obrolannya ini tuh positif atau negatif. Kalau tonya positif, katanya itu tuh positif gitu, yang ditanya adalah sinonim, maka cari yang sinonimnya sifatnya katanya positif. Itu beberapa soal bisa diselesaikan dengan begitu ya. Oke, ntar ini kok. Oke, lanjut ya. Latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan sinonim dari accelerated. The digital transformation of businesses has been accelerated by the widespread adoption of cloud computing technologies facilitating greater operational efficiency. Sinonimnya adalah yang oke, nomor 8 jawabannya adalah yang D. Kalau di sini kan dipercepat gitu ya, hastened gitu. Bacanya bukan haste ya, itu kalau main game kan suka ada tuh jadi cepet gitu ya, haste. Bukan haste ya, haste. Coba ya nanti di pronunciation ku dicek ya, hastened. Bacanya tuh hastened kayak gitu. Benar adalah yang D, hastened. Lanjut ke latihan soal nomor 9. Silakan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nomor 9 jawabannya adalah ini sinonim advocated, berarti jawabannya adalah support, supported. Yang B ya teman-teman ya. Kalau balik lagi advocated, misalkan teman-teman nggak ngerti artinya advocated, bisa dilihat ya advocated tuh misalnya nggak ngerti pilihannya maksudnya. Advocated kan positif ya. Pupus ini kan negatif, 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 negatif. Tapi gitu. Nah, sinonim. Lanjut, latihan soal nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Scrutinized. Apa itu scrutinized? Antonim dari scrutinized. Nomor 10 jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang ignored kayak gitu. Jadi scrutinized itu dianalisis, diperiksa, diselidiki dengan cermat kayak gitu. Kayak observe gitu. Cuman ini antonim berarti adalah yang ignore. Lanjut. Latihan soal nomor 11. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. As renewable energy sources become ubiquitous. Wah ini salah nih aku kalau nanti proper. Jadi bukan ubiquitous ya, ubiquitous. The global demand for fossil fuel is expected to decline sharply. Sinonim dari ubiquitous apa teman-teman? In tersedia di mana-mana gitu. Intinya tuh makin tersedia di mana-mana, makin biasa. Jawabannya adalah yang ya, ya, common, umum kayak gitu teman-teman. Ubiquitous artinya ada di mana-mana, umum, menjadi lebih umum. Ubiquitous. Lanjut ke latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Nomor 12 jawabannya adalah yang ya, nomor 12 jawabannya adalah yang B, disregarded kayak gitu ya. Kalau diperlukan itu kan necessary gitu. It is necessary itu misalkan. Ini dibutuhkan, diperlukan. Yang yang kebalikannya kan bukan dipaksa ya, diabaikan. Butuh berarti nggak butuh gitu. Nggak butuh di disregarded. Abaikan, abaikan. Oke, lanjut ke latihan soal nomor 13. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya.
sinonim dari inovatif? Oke, nomor 13 jawabannya adalah yang balik lagi ya teman-teman ya. Inovatif ini kan kita cukup sering ya di bahasa Indonesia ya diserap ya jadi inovatif. Inovatif berarti artinya positif. Sinonim. Nah, berarti cari yang positif juga. Coba dilihat semuanya ya, itu tradisional ini kayak jadul outdated dulu, konvensional kayak umum, primitif dulu, revolusioner. Nah, ini kan kayak yang maju nih. Inovatif. Begitu kita ngomong inovatif itu kan otak kita langsung kayak ke depan gitu kan. Kalau kita baca dari A sampai D ini kan kayak kuno ke belakang gitu. Jadi sinonim dalam konteks ini adalah revolusioner kayak gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Regarding the traditional activities. Okay. What is the synonym of ini ya? Safeguarding. What is the synonym of safeguarding? Jawabannya adalah yang ya A ya. Protecting, safe, aman, guard, jaga keamanan gitu. Tadi melindungi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut latihan soal nomor 15. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. The combustion of fossil fuels is an inefficient process gitu kan, generating substantial air pollution and contributing to global warming. Oke, nomor 15 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D, produktif gitu ya, teman-teman. Produktif. Produktif. Lanjut, latihan soal nomor 16. Silahkan pause videonya. the prolif- the proliferation of electric vehicles has had a profound impact on reducing carbon emissions and promoting sustainable transportation. Jawabannya adalah yang sinonim dari proliferation. Ya, jawabannya adalah B, spread ya, menyebar. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal selanjutnya nomor 17. Silahkan pause videonya. Apa itu antonim dari flourished? Oke, teman-teman. Misalnya nggak ngerti artinya flourish nih, ya kan? Solar panel industri ini ya. Solar panel telah bla 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 di beberapa tahun terakhir yang akhirnya pada menarik investasi dari pemerintah dan swasta, sektor swasta gitu. Kalau bisa menarik investor berarti harusnya ini sisinya positif. Antonim berarti cara yang negatif, expand. Bagus dong ya. Prosperous positif. Ini positif, ini positif. Nah, diminished. Ini nih yang negatif. Antonimnya harusnya ya berkurang. Oke, teman-teman. Lanjut ke latihan soal nomor 18. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 18, sinonim dari drastically adalah ya, yang C ya, drastis. Berarti cara yang nggak yang bertahap, nggak yang dikit-dikit, nggak yang moderat, nggak yang di mildly, tapi yang severely, secara parah, drastis pokoknya. Jawabannya adalah yang C sinonimnya. Lanjut ke nomor 19.
Oke, apa nih teman-teman? Antonim dari burgeoned. Antonim. Oke, jawabannya adalah A, declined. Kayak gitu. Burgeoned, declined. Thrived gini, blossom masih gini, escalated masih gini, expanded masih gini. Oke, jawabannya adalah yang A, declined. Oke, lanjut nomor 20. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sinonim dari meticulously. Oke, nomor 20 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D, thoroughly kayak gitu. Terkadang thoroughly itu selain kita tahu artinya secara menyeluruh, dia juga bisa menggantikan arti dari meticulously. Jadi kayak hati-hati gitu. Dengan hati-hati dan teliti. Artinya kalau hati-hati dan teliti kan gak ada yang kelewat. Berarti pendekatannya kalau nggak ada yang kelewat ya menyeluruh kan. Kalau ada yang kelewatan kan berarti nggak hati-hati dan teliti gitu. Maka thoroughly itu di konteksnya ini bisa masuk daripada pilihan hastily, tergesa-gesa, casually, carelessly, atau negligently gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan itu adalah akhir dari latihan untuk reading comprehension part ke berapa ini tadi 7 ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada yang mau diskusi, boleh hubungin aku lewat media yang ada di sini. Kedepan aku akan kasih terus latihan-latihan soal berdasarkan pengalamanku maupun hasil sharing dari teman-teman di komunitas locker ya gitu. Jadi, karena kita nggak ngerti rekrutmen BUMN nanti yang keluar apa, tapi karena kita tahu dia adalah setara TOEFL, maka kalau kita banyak latihan soal TOEFL, baik itu yang error recognition, baik itu yang written expression gitu ya, atau yang grammar and structure, maupun yang reading comprehension, ditambah dengan pendukung-pendukungnya, memperbanyak vocab, ya, pengetahuan vocabulary, latihan soal ini itu nanti teman-teman udah paham. Kalau teman-teman ngikutin videoku terus menerus sampai dengan video kali ini masih bingung atau misalkan masih ngerasa bahasa Inggrisnya masih di level awal, aku akan sangat menyarankan teman-teman cari materi, boleh online, boleh beli buku yang benar-benar dia itu urut. Paling gampang adalah cari buku paket SMA kelas 10 sampai 12 disatuin. Itu materinya udah disusun secara urut tuh, teman-teman. Kayak gitu. Minimal di situ teman-teman udah paham basic konsepnya dulu dari written expression and structure atau grammar and structure itu sendiri. Baru nanti kalau ke yang error recognition sama yang reading comprehension adalah pembiasaan ke depannya. Jangan hanya belajar bahasa Inggris hanya karena ada tes BUMN, karena bahasa Inggris juga dibutuhkan untuk karir ke depannya, entah untuk pendidikan, perlombaan, atau pekerjaan di manapun itu yang membutuhkan komunikasi internasional. Oke teman-teman, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat!